Hai Nagi dan hai. Mungkin kali ini suara aku nggak semangat karena kalian bisa lihat telah terjadi bencana di tempat tinggalku. Bencana yang mana semua orang tidak akan pernah berekspektasi sejauh ini. Tempat tinggalku ini tuh nggak pernah kebanjiran seumur-umur. Dulu pernah kayak gini juga airnya, tapi nggak terlalu tinggi seperti ini. Itu pun karena ada orang beternak ikan di sungai. Jadi waktu air besar kayak gini, airnya tuh nggak bisa mengalir dengan leluasa karena dihambat oleh tempat penyimpanan ikan yang terbuat dari bambu. Jadi airnya naik dari situ, terjadi deh banjir. Banjirnya nggak kayak gini, banjirnya itu ya cuman air lewat di jalan, dan itu pun gak lama, sebentar doang. Dan banjir ini pun gak membuat semua orang untuk bersiap-siap menyelamatkan harta benda mereka, karena gak akan ekspektasi kan airnya. Yang mana kita tuh gak pernah akan nyangka debit air itu akan bertambah-tambah dan bertambah. Dan kalian tahu sungai di belakang rumah aku sekarang tuh lebar banget. Udah 2 kali sungai dari aslinya ukurannya. Dan ada beberapa rumah yang hanyut oleh sungai tersebut. Sama dengan yang lainnya, aku pun juga berpikir kayak gitu. Alah, paling nih banjir cuman sampai berapa jam sih, nanti akan ternyata berhenti. Banjir ini tuh terjadi berhari-hari, dan itu sangat mencekam sekali karena aku udah di tahap ini kita selamat gak, sampai aku tuh sholat dan minta doa kepada Allah untuk bantu kita semua yang terjadi di bencana ini untuk diselamatkan. Alhamdulillah doa aku selalu dikabulkan oleh Allah, dan itu pun terjadi di depan mata aku. Kayak aku minta pertolongan ke Allah, ya Allah, ada sesuatu yang aku minta ke Allah, dan itu pun langsung ditunjukkan oleh Allah. Ini aku bantu, aku minta 1 tapi dijawab 2 sama Allah. Kalian tahu nggak, aku waktu kebanjiran itu kelaparan, tidak ada yang dimasak karena aku waktu itu ada nyimpan telur tapi nggak bisa dimasak karena kompor dan gas aku itu ada di dapur bawah, dan itu pun aku belum sempat bawa ke atas dan pasangnya di atas karena suasana di lantai 1 itu mencekam. Yang jaga-jaga di bawah itu cuman para lelaki. Kebetulan di belakang rumahku tuh ada yang ngontrak dan dia juga berjaga-jaga. Papa aku dan suami aku gantian untuk berjaga-jaga karena capek banget, energi itu terkuras. Belum lagi dengan dentuman suara air yang gak cuman suara air loh, ada suara-suara seperti batu yang bertabrakan satu sama lain. Suasananya tuh benar-benar mencekam, kayak kita itu berada di mana. Apalagi posisi rumahku tuh dikelilingi air, kanan, depan, belakang, kanan, kiri. Kita tuh dikepung air, bukan air yang menggenang, tapi air yang ada arusnya. Sampai aku tuh gak habis pikir kenapa ini banjir terjadi ya. Dan besok paginya aku bisa lihat kenapa ini banjir terjadi. Itu banyak banget kayu gelondongan yang jatuh ke bawah. Maksudnya bergelindingan ke bawah di bawah arus, dan itu kayunya gede-gede banget. Terus ada cerita lagi, ada kayu besar yang menampang di atas rumahku. Yang kata suamiku, orang tuh gotong royong loh pasang kayu itu tuh supaya hentaman ke air gak terlalu keras ke tembok kami. Dan ternyata itu bukan gotong royong, emang kayu itu tuh emang posisinya di situ hanyut dan berhenti di situ. Besar banget kayunya, dan orang gotong royong untuk supaya menarik kayu itu. Tapi bagi aku kayu itu tuh menghambat hantaman air di tembok rumah dan aku. Satu lagi, ada kayu besar menampang di depan warung aku. Itu kan gak kemauan aku ya, ada kayu itu taruh di situ, itu kan di bawah arus. Ternyata itu juga melindungi warungku supaya tidak kena hantaman dari air deras hujan itu tersebut. Maaf aku ngomong libet, tapi intinya seperti itu. Dan kalau dilihat kayunya itu menyerupai seperti anjing lagi duduk. Aku diberitahu oleh kakakku karena kakakku di rantau sana pada mantau di CCTV. Alhamdulillah pas bencana ini tuh listrik dan semua internet itu kami masih bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kami di luar sana. Mereka juga masih bisa memantau kami yang ada di sini. Dan hari kedua atau hari ketiga itu baru mati lampu karena ada perbaikan dari PLN, ada beberapa tiang listrik yang di bawah hanyut oleh arus. Pokoknya itu suasana tuh sangat mencekam, sampai banyak banget korban yang jatuh pada banjir ini. Sampai saat ini banyak banget bantuan yang datang ke tempat tinggal aku, apalagi warga yang tinggal di pinggiran sungai. Aku sedih banget sih lihat kondisi yang terjadi di pinggiran sungai tersebut. Itu tuh merinding karena tuh besar banget. Sungainya sekarang tuh 2 kali ukurannya, dan ada beberapa rumah yang hanyut dan tanahnya tuh kopong, di bagian bawahnya tuh udah dilalui sama air. Aku nggak tahu setrauma apa mereka, dan aku sendiri yang bukan orang yang tinggal di pinggir sungai itu ngerasa ngelihat itu tuh trauma banget. Apalagi mereka yang tinggal di pinggir sungai yang rumahnya hanyut,
Gak bakal tahu gimana perasaan mereka, trauma iya, terluka iya, kehilangan iya. Pokoknya itu pasti menjadi luka terdalam mereka yang tinggal di pinggiran sungai. Dan ini bisa dilihat sungai kecil yang di belakang rumah aku ini juga mengamuk luar biasa. Biasanya itu ya kalau sungai besar lagi banjir atau gede airnya, pasti sungai di dekat rumah aku tuh nggak terlalu gede airnya, pasti dia kekeringan. Tapi ini enggak, sungai yang besar mengamuk luar biasa, sungai yang kecil pun ikutan. Dan bahkan aku kebanjiran karena sungai yang kecil ini serta dapat limpahan air dari sungai yang besar juga. For your information, ini kita sudah mendekati yang tinggal di dekat pinggir sungai. Aku agak hati-hati ya kesini karena di depan tuh masih banjir dan airnya gede, dan aku memberanikan diri untuk ke belakang bagian sini, dan terlihatnya sih aman-aman aja. Tapi nanti kalian bisa lihat sungai yang kalian lihat itu sebelumnya gak sebesar itu. Sungainya itu ukurannya cuman satu, belah dua. Abis itu sekarang udah 2 kali lipat besarnya daripada biasanya. Alhamdulillahnya rumah yang sebelah kiri ini aman ya, karena dia di depannya sudah di dam namanya, dan jadi aman karena aliran air jadi ke arah sana gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri ini juga bisa menghantam ke arah sini juga untuk berjaga-jaga. Dan mereka juga dulu pada tahun berapa pernah kena banjir juga. Ini kalian lihat situasi banjir saat ini di sungainya kayak gini loh. Aku pas kesini tuh sangat gemeteran dan sangat merinding karena aku cuma nggak dengar suara air, tapi juga aku dengar suara batu berhantaman. Ini aku rekam, sebenarnya aku nggak fokus lihat ke kamera, aku fokus lihat langsung dengan mata aku ke arah sungai ini. Waktu kecil aku mandi loh di sungai ini. Sungai ini tuh airnya jernih, terus enak banget mandi di sini tuh, udah kayak kolam. Ada bebatuan tapi nggak terlalu ganggu. Tapi sekarang kita lihat batuan banyak banget, gak bisa mandi di sini lagi. Dan sungai yang dulu hanya jadi kenangan untuk kita yang dulu pernah menikmati di masa kecil. Ini semua akibat ulah manusia yang menebang pohon secara illegal logging. Jadi berdampaknya saat ini karena dari dulu isunya sudah pernah terdengar ada tambang ilegal, gak tahu tambang kayu apa tambang apa, gak ngerti. Dan debit air gak akan bisa tersimpan lagi. Setiap hujan deras pasti kita deg-degan di sini. Hingga saat ini kalian bisa lihat itu di ujung adalah rumah yang di bawah hanyut. Tinggal separuh aja, tinggal beranda rumahnya aja. Di sini ada sekitar kurang lebih 5 yang aku tahu jadi korban banjir ini. Semoga Allah gantikan lebih baik lagi dan Allah sabarkan mereka. Ini sudah terlihat ambulans siap siaga datang. Takutnya ada korban karena banjir ini benar-benar gak ada surut-surutnya. Dan para warga yang tidak tinggal di bibir sungai pun datang untuk melihat kondisi sungai. Yap, seperti aku yang juga datang melihat kondisi sungai karena kita sangat penasaran. Dari warga yang tinggal di bibir sungai menceritakan bagaimana kondisi keadaan sungai saat ini. Rasa penasaran pun terjawab sudah ketika kami mendatangi bibir sungai tersebut dan melihat korban. Rasanya sedih banget. Dan yang kami takutkan adalah banjir ini akan makin parah. Kami takut ini banjir akan menjadi langganan di tempat kami yang sebelumnya sangat jarang terjadi banjir di tempat kami. Semoga tidak ya. Baiklah, aku ngomong aja dari tadi capek. Sekarang kita fokus aja ke video. Video ini direkam November, tapi aku mager dan memori penuh baru bisa edit sekarang. Dan ini adalah bulan Juni. Selain mager, aku juga trauma untuk melihat kembali video-video tersebut. Dan jadinya aku mengumpulkan keberanian untuk bisa mengedit video tersebut dan voice over. Semoga dengan menyaksikan video ini bisa menjadi kenangan untuk kalian yang melihatnya dan mengalaminya. Dan untuk kalian tidak mengalaminya, mohon doanya ya. Enjoy the video dan doakan kami di sini ya supaya tidak terjadi banjir lagi dan lagi. Amin. Melebar kemari ya. Iyo, padahal aku lapang dulu sebenarnya. Mayuli ya, lagi sampai barangnya.
Anna di balik ke belakang ni. Anna di. Kok baru kamu kok gabinya balik ke belakang pe emak li. Anna. Iyo kok kadang mah elok. Jatuh kan? Nih. Anna di mah. Ku kadang dari tadinya. Kadang dari tadi memang ada. Nah, ku kadang dari tadi ya. Capek lah, masuk lah Pauna. Kadang tak ni. Ku naik air ha. Mana deh? Ini ku lah sampai ke situ ha. Belakang tuh banyak. Ini kadang dari tadi yang mana? Ya Allah. Apa dia lagi kan? Allah, dialah siapa? Hah? Dialah siapa? Masuk yuk. Yuk. Mama Sadi di. Itu aja. Jadi tuh pulang kan. Foto siang kan? Foto abang. Hah? Foto abang kok. Ada apa sih ya? Turun. Ini lebih gadang dari tadi, Lay. Hah? Lebih gadang dari yang tadi, Lima. Dari atasnya lebih jelek kan? Bapak kan? Enggak ditakut. Hah? Ditakut. Iya, benar. Hah?
Bapak dia kah? Oh. Jangan, ini nak turun lah, jangan. Astagfirullah, 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 itu menjadi. Tuh. Lihat tua, belum tua aneh ada deh. Kompot tanah liat tua. Di Ayah Taganang, Simpang Helerabang. Tambah deras Simpang Helerabang. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Jadi lah masuk kan. Masih lain ya gitu ya tadi. Tidak kuat katanya. Itu sampai awak tipu mangga. Sampai awak. Iya tembus iku. Dia kirim satu. Kenapa itu gitu? Anak dia kan. Apa nih Diki? Bayang lalai pa. Bayang lalai. Iya gatas lah. Dia tuh nyelin ba? Tuh nyelin tuh.
turun mana tanggal lah. Nak, Iya, nak kan ini sana deh. situasi pagi ini di Simpang Heller Abang. Air masih terlihat deras. Tidak ada tanda-tanda seperti mau surut. Dan hujan juga mulai turun. Semoga setelah ini airnya surut dan tidak ada lagi meluap air yang berikutnya. Amin. Ini jam 12.04 waktu Indonesia Barat di Simpang Heller Abang. Airnya masih belum tampak menyusut. Sebagian warga sudah dievakuasi. Ki, pakai sendalnya. Pakai sendalnya, Kak. Nih, ha, pakai sendalnya. Cepat pakai sendal sendiri. Udah ada ikan. Alay, coba ya, Pam. Kunci nak.
ikan guma. Jadi kuburannya jadi apa kelingnya nih. Kuburannya ya. Mar. Mar. Siapa namanya? Umar. Umar. Khalid. Ratusan ekor ikan. Belum rezeki ya. Apa ikan?